kecamatan nanti kita lihat ya di depan seperti ini ya. Ini saluran air nih, Pak. Saluran air ini, ya. Oh, berarti di bawah keramik ini ya? Iya, makanya ini gotnya. Nah, ini bahu jalan harusnya. Ini harusnya bahu jalan ini. Iya. Nah, ini saluran air. GSB-nya harusnya di dalam. Oh. Jadi dia nutup saluran air. Ini bahu jalan diambil lagi 4 meter lebih. Jadi itulah kira-kira dilakukan. Maka saya sebenarnya mau menyampaikan dulu nih ya, dalam hal ini untuk pihak kecamatan Penjaringan. Jadi perlu diketahui nih buat para penghuni ya, pemilik ruko blok Z 4 Utara dan blok Z 8 Selatan. RT berapa, RW berapa, Pak? 11 RW 03 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan. Perlu saya sampaikan dulu nih. Bila kita memiliki satu bidang tanah dengan sertifikat, lalu kita membangun tanpa izin IMB, namanya bangunan tanpa izin. Tapi kalau ini ya yang tidak ada sertifikat dan dibangun tanpa hak kepemilikan dalam sertifikat dan tidak ada IMB, namanya ini bangunan liar. Bangunan liar ini. Jadi saya sampaikan, itu harus tahu. Ini negara punya aturan. Jadi jangan bisa seenaknya aja. Yang saya sesalkan adalah pihak Kecamatan Penjaringan, ya, yang sampai hari ini masih dijabat oleh Repikado Romadi, ya. Saya udah menyampaikan ini dari tahun 2019 sampai hari ini tahun 2023. Belum juga ada pelaksanaan pembongkaran. Kalau misalnya dalam tempo yang 3-4 bulan ke depan ini tidak dilakukan penindakan, akan seluruh fluid ini sama seperti ini. Negara ini nggak kekurangan, Pak, pejabat yang pandai, Pak. Yang kurang adalah pejabat yang punya integritas dan moral. Ah, ini mana? Pihak Kecamatan Penjaringan mana integritasnya? Kok didiamkan gitu loh? Kok dibiarkan? Pak, Ingat, Pak. Pak, Ya. Jadi kan Pak yang bangun ini kan harusnya kan mereka kan lapor dulu ke Ya. ketua RT. Ya. Nah, Bapak sebagai ketua RT itu gimana, Pak? Tidak ada laporan sama sekali. Mereka toto bikin. Saya juga heran ini. Ini diizinkan oleh siapa? Awalnya ruko ini dulu milik PT Jakpro, Pak, Jakarta Propertindo, milik BUMD. Pada sebelum tahun 2019 masih tertib, masih oke. Karena mereka ada pengawas aset. Tapi setelah itu dijual, Pak. Tahun 2019 dijual aset ini. Beralih kepada orang per orang. Baru pada penyerobotan lahan terjadi. Ya, ini saluran air, Pak. Ini saluran air, ini bahu jalan selebar ini. Nah, ini biar nanti pihak Pemkot ya harus tahu ini. Ya, pihak wali kota, terutama pihak Pemprov. Kalau mengharapkan pihak kecamatan kelurahan, saya udah upaya, Pak, dari tahun 2019 sampai hari ini. Pak, Ya. ada berapa bangunan nih yang Yang kayak gini, Pak? bisnis? Total di Z4 Utara ada 20 unit mulai dari sini sampai ujung. 20 unit di Z4 Utara. Z8 Selatan ada 22 unit. Kalau Z4 Utara seluruhnya maju seperti ini, sama persis. Ini saluran air, mereka keramik, mereka beton, mereka tutup. Tapi Bapak udah koordinasi dengan pemilik usaha ini, Pak? Saya sudah sampaikan kepada semuanya dan sudah saya kasih surat untuk mereka yang melanggar. Pada awal tahun 2019, saya sudah bikin peringatan juga bahwa kalian jangan membangun di atas air, apalagi makan bahu jalan. Tapi kan kewenangan ada di mana? Ada di pejabat setempat, ada di pihak kecamatan. Penindakan ada di Kecamatan Penjaringan, ya kan? Dan tidak ditindak. Baru pada periode 2023 saya melapor ke Pemprov DKI Jakarta, baru ada pendataan, Pak, belum ada tindakan apapun. Nah, di belakang kita itu kemarin dengan senang hati mereka bongkar sendiri, Pak, satu ruko gitu. Tapi dengan kesadaran, ya. Berarti masih ada 41 ruko yang belum Iya, dibongkar, Pak? Betul. Jadi itu harapan saya intinya adalah saya selaku RT, Ketua RT 01103 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan dan selaku warga minta simpel, Pak, kembalikan aja ini fungsi saluran air, kembalikan aja ini fungsi bahu jalan. Simpel saya mintanya, Pak. Pak, ini Warga saya minta dijadikan simpel. begini dampaknya apa? Dampaknya, Pak? Satu, setiap hujan air tidak bisa mengalir. Airnya ada di sini. Kedua, jalan jadi sempit. Kan begitu. Ketiga, ini bukan haknya mereka. Itu yang harus tahu loh, bukan hak mereka. Ini tanah negara. Kalau tanah negara udah diambil, nanti institusi yang lain pasti ikut di sini. Bukan cuma soal pelanggaran gedung, tapi lahan negara ini yang diserobot ini, institusi yang lain pasti akan ikut juga. Sejak kapan, Pak, dilakukan ini, Pak? Yang saya bikin peringatan sejak tahun 2019, saya udah bikin peringatan, saya udah bikin laporan kepada Lurah Pluit, kepada Camat Penjaringan, ya.
Tahun berapa? 2019 saya bikin itu surat. 2019, 2020, 2022, terakhir 2023 saya lapor ke Balai Kota, ke Pemprov DKI Jakarta. Baru ada tindakan Pak, tapi baru pendataan ya Pak. Baru pendataan, belum ada penertiban. Pak, ini kan saat ini kan sudah didata dan ini masih menjadi polemik gitu Pak. Ya. 40 ruko ini masih beroperasi Pak? Masih, semua tiap hari ini masih bisa, masih beroperasi. Semua rata-rata di sini restoran, kantor, kafe, rata-rata begitu. Semua masih buka, meskipun Masih ada beroperasi. kendala seperti ini masih beroperasi. buka ya? Bahkan perlu saya kasih tekanan lagi ya, karena ada pembiaran, sekarang bukan cuma satu lantai. Di tengah situ nomor 13 dan 14 dibikin 2 lantai, di atas saluran air dan bahu jalan. Ada, jadi tolong Pak, yang pejabat-pejabat yang terkait, saya terima kasih kepada Bapak Heru yang sudah mengakomodir laporan saya. Tapi beginilah keadaan di lingkungan saya Pak, karena dibiarkan oleh pihak kecamatan, penjaringan, sampai dengan hari ini, bahkan ada yang berani membangun 2 lantai Pak, di saluran air dan bahu jalan. Bapak bisa lihat sendiri, 2 lantai Pak, di atas saluran air dan bahu jalan. Itu Pak. Pak, untuk pemilik usaha ini Bapak udah ketemu ini untuk saat ini? Satu-satu saya udah pernah sampaikan bahwa ini pelanggaran. Surat sudah saya kirim. Kalau sekarang ini Pak, orangnya Sekarang ada ini atau enggak? kepentingannya udah pihak dari kelurahan dan kecamatan. Karena berdasarkan laporan saya, tindak lanjutnya langsung dari pihak kelurahan dan kecamatan. Tanggapan mereka apa Pak? Tanggapan mereka, ya saya nggak tahu, tapi yang baru menyadar diri baru 1 ruko Pak. Yang dari pihak kelurahan atau kecamatan Pak? Tidak ada komentar apa-apa dan dia hanya mendata. Saya tanya untuk apa kepentingannya? Oh mendata gitu aja. Tidak ada tindak lanjutnya apa, saya belum dapat penjelasannya seperti itu. Pak, sekali lagi ditunjukkan Pak, mana Pak saluran air yang diserobot Pak? Saluran air adalah ini Pak, ya. Harusnya GSB-nya itu ada di dalam Pak. Ini saluran air, nggak boleh ditutup. Ini ditutup saluran air. Lalu ini bahu jalan Pak. Lihat lebarnya. 4 meter ya Pak ya? Iya. Mana tadi tanduknya kalau dibuka berdua? Biar saya dulu. Kita berdua sini masuk sini. Nah inilah Pak. Ya. Lebarin bentangnya. Di sini. Ya. Ya, Tribuners, inilah Ketua RT 11 RW 13 Pluit Ya. yang memang sangat geram, sangat mengecam adanya ruko-ruko di wilayah Pluit ini, di wilayah RW 3 Kelurahan Pluit ini yang memang memakan bahu jalan dan juga saluran air. Inilah protes keras dan juga permintaan keras dari Ketua RT untuk pemerintah bisa segera membongkar ruko-ruko yang melanggar aturan ini, Tribuners. Ya, di situ ya. Ya. Ya, jadi ini gotnya Pak. Ini gotnya. Dari ujung ke ujung ini got Pak. Ini saluran air. Sementara ke depan itu adalah bahu jalan. Jadi seharusnya GSB-nya di sini Pak. Ini GSB. Ini GSB buat parkir dia udah makan. Ini saluran air. Dari ujung ke ujung ini saluran air. Ini udah ditutup saluran airnya. Kita lihat Pak saluran air. Ini bahu jalan. Bahu jalan dimakan. Nah inilah kondisi bahu jalan. Jadi kalau diperhatikan Pak, saya di belakangnya Pak ya. Saya ini sekarang berada di bahu jalan Pak. Ini bahu jalan yang digunakan untuk bangunan dan tempat usaha Pak. Apakah ini dibenarkan ya? Saya pertanyakan ini kepada pejabat-pejabat terkait nih. Boleh nggak bangunan begini Pak? Ini bahu jalan dipakai. Ini selebar ini loh Pak. Ini saluran airnya. Siap. Ya, ini bahu jalan Pak. Dibangun gedung seperti ini. Kira-kira bagaimana Pak? Ya. Pak, tunjuk